Perihal ini saya menanggapi beberapa komentar yang sempat saya dapat, yang komentar di akun saya terkait dengan video saya yang sempat saya unggah, dimana itu adalah kinerja seorang manajer CSR Bapak Sandri Menangka. Bahwasannya katanya sudah sangat maksimal. Saya mau nanya, apanya yang maksimal? Program CSR PPM, apanya yang maksimal? Itu program, kalau kita tahu itu udah berapa lama, dan programnya itu aja. Programnya sampai saat ini yang menonjol apa? Nggak ada. Program yang sering dipublikasikan itu aja: jembatan, sayur, bertani, ngajarin orang bertani, tambah lagi satu ambulans. Itu program yang udah dari dulu-dulu, udah sekitar 5 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Sekarang programnya apa? Program cuman itu aja dibilangin udah maksimal. Apanya yang maksimal? Nggak ada yang maksimal. Nggak memuaskan bagi saya, bagi kawan-kawan masyarakat OBI, nggak ada yang memuaskan. Sekarang ini kalau kita lihat apa? Nggak ada. Jadi kalau misalkan kawan-kawan, saudara-saudara yang bilang programnya Sandri Menangka itu sudah maksimal, coba dilihat lagi, direview lagi, dilihat ke belakang lagi, apanya yang sudah maksimal. Apa yang sudah membantu bagi masyarakat OBI di sana? Hanya seadanya, nggak lebih dari itu. Jadi kalau misalkan tidak ada yang menonjol, nggak perlu dibangga-banggakan. Dan saran dari saya sih, sebenarnya kita harus pelajari juga apa yang diberikan oleh beliau, apa yang dikerjakan oleh beliau. Yang mungkin itu adalah dari sisi kelemahannya dia sebagai seorang manajer. Saya nggak mengatakan bahwa dia itu benar-benar tidak tahu sama sekali. Menurut saya dia paham, cuman karena memang dari niatnya itu tidak tulus kepada masyarakat OBI. Kalau kita lihat dari backgroundnya beliau itu, dia adalah seorang aktivis yang dulunya itu hampir sedikit lagi waktu itu dia aksi. Jadi kalau orang aksi itu kan mereka otomatis seorang aktivis, dimana kalau mereka aksi itu adalah dia tidak pernah mengatasnamakan dirinya sendiri, melainkan dia mengatasnamakan orang banyak. Karena waktu itu dia mengatasnamakan OBI, berarti dia mengatasnamakan rakyat OBI. Nah, dari hasil aksinya itu sedikit lagi hampir sukses apa yang menjadi impian daripada masyarakat OBI, yang pada waktu itu meminta-minta untuk jalan lingkar Kepulauan OBI untuk dibuatkan oleh pihak investasi maupun pemerintah daerah. Bapak Sandri Menangka itu dulu dia sangat agresif dengan hal itu. Akhirnya dia sampai bawa orang OBI itu satu kapal dari OBI sampai ke Bacan. Bayangin aja. Itu benar-benar niat. Kalau memang perjuangan itu buat rakyat, buat orang banyak, maka perjuangan itu harusnya tidak sia-sia. Dan kalau kita dengar informasi itu kan bahwa karena aksi itu sempat ada beberapa alat berat yang dirusakkan oleh karyawan atau masyarakat, saya nggak terlalu ini, tapi alat-alat beratnya perusahaan itu ada beberapa yang rusak akibat daripada aksi itu, dimana orang-orang OBI itu berhasil dibuka wawasannya terhadap kehadiran investasi di Kepulauan OBI itu harus melakukan kewajiban mereka. Nah, beliau itu sudah sangat sukses dalam membangun komunikasi untuk menyatukan masyarakat OBI agar bisa sadar bahwa hasil alam di Kepulauan OBI itu harusnya ada timbal baliknya. Nah, beliau sedikit lagi itu sukses karena setelah sampai di kantor bupati di Bacan itu perusahaan hampir saja mereka itu tunduk kepada aksi itu. Namun ya begitulah, perusahaan juga, investasi juga, mereka tidak bodoh ya, intinya mereka cerdas.
Mereka cerdas. Mereka cari, ya siapa yang menjadi aktor daripada aksi itu. Siapa saja nih orang-orang yang di belakang layar. Ketemulah si Sandri Manangka ini. Ketemu Sandri Manangka, perusahaan coba negosiasi. Wah, gawat. Kalau misalkan kita biarkan ini, maka ya apa yang menjadi keinginan daripada aksi waktu itu ya terwujud. Akhirnya aktornya mereka tarik, mereka tawari jabatan. Ini mau nggak manajer? Secara manusiawi, siapa yang coba yang nggak mau jadi manajer? Semua orang pasti mau. Dan menurut saya itu tidak jadi persoalan ketika dia menerima jabatan sebagai manajer CSR atau PPM itu. Justru itu adalah satu kesempatan bagi dia untuk mewujudkan impiannya untuk membangun OBI. Tapi apa yang kita dapat? Setelah dia duduki jabatan itu sebagai manajer CSR di salah satu perusahaan di OBI, yang dia bangun itu malah ya seperti kita yang lihat sekarang. Program seadanya, dan ya untuk beberapa pihak mensupport bahwa sudah sangat baik, sudah sangat bagus kinerjanya. Menurut saya nggak ada yang bagus. Bukan saya hina, tapi tidak maksimal. Tidak maksimal dalam hal mengerjakan program CSR itu. Karena kalau kita tahu, kita ketahui, atau kita terperinci lagi lebih dalam, CSR itu bukanlah biaya yang sedikit, sangat besar. Dan apa yang dia bangun itu hanya sekedar pembangunan yang seadanya. Dan menurut saya itu hanya program jangka pendek saja. Apa? Sayur berapa 2 bulan udah panen. Ya kalau misalkan dilanjutin mungkin bisa lanjut. Tapi kalau nggak dilanjutin udah habis. Ya jembatan kayu, tahu sendiri. Untung nggak pernah banjir. Kalau sering banjir habis kena banjir. Ambulans satu doang. Mobil itu harga berapa? Harusnya kalau dia kasih ambulans lebih banyak dong. Setiap kecamatan dia kasih ambulans. Tapi yang dia kasih ambulans itu hanya satu kecamatan. Jadi bukan iri, tapi seharusnya itu apa yang dia bangun itu maksimal, masuk akal. Kalau secara logika kita berpikir itu apa yang menjadi cita-cita masyarakat OBI, itu adalah kesempatan dia untuk mewujudkan. Kalau kita lihat dia ini kan, beliau ini kan ya backgroundnya tukang aksi yang sekarang jadi manajer lupa diri. Nah, sampai sekarang itu apa coba yang kita lihat di sana? Nggak ada yang kita lihat sama sekali. Karena memang dari tujuan aksinya dia itu aktivis, menjadi seorang aktivis itu bukan benar membangun OBI. Tetapi tujuannya dia itu adalah untuk mencapai apa yang dicita-citakan, apa yang diimpikan dengan mengatasnamakan masyarakat OBI. Dan akhirnya yang kita dapat ya sekedar pembangunan apa adanya. Yang penting ada pembangunan di OBI, yang penting masyarakat OBI tahu bahwa dia buat program CSR, yang penting masyarakat lihat ada wujudnya, yang penting masyarakat lihat dia punya program, tapi mereka nggak lihat lebih terperinci lagi. Dan itu yang menjadi alasan dia. Dan setiap kali publikasi, ya itu aja yang dipublikasi. Sekarang ini ada yang nggak yang dipublikasi? Program itu udah lama. Tahun 2021 ada nggak program? Tahun 2020 ada nggak program? Kalau misalkan pun ada ya apa ya, kemarin itu tahun 2020 itu bangun masjid kalau nggak salah ya bagus. Tapi di sisi lain selain daripada masjid itu ada hal-hal yang seharusnya tidak dikesampingkan, ya harus diprioritas juga. Kendati itu tempat ibadah penting buat kita ya, tapi ada hal-hal juga harus dikerjakan yang jangan dikesampingkan. Ketika Anda membuat satu program yang terlihat sama masyarakat dan itu apa hanya berguna buat masyarakat di sekitar situ, ya harusnya buat semua di kalangan masyarakat OBI. Jadi kalau misalkan dulunya Anda tukang aksi mengatasnamakan masyarakat OBI, harusnya Anda menjadi manajer untuk masyarakat OBI, bukan dulunya tukang aksi atas nama masyarakat OBI tapi sekarang menjadi manajer atas nama sendiri untuk jabatan sendiri. Jabatan Anda itu harusnya jabatan orang banyak, bukan iri hati dan dengki, bukan. Tapi perlu Anda ketahui, perjuangan Anda pertama adalah untuk mewujudkan apa yang menjadi keluhan-keluhan daripada masyarakat OBI. Jadi
sekali lagi saya katakan, kalau Anda tidak sanggup untuk menjadi seorang manajer, silakan Anda berikan jabatan itu kepada orang yang lebih paham. Karena ketika CSR itu terrealisasikan, maka masyarakat Obi lumayanlah mereka mendapatkan, ya walaupun tidak seberapa yang mereka punya, tapi itu sangat berguna bagi kami untuk masyarakat Obi. Jadi mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Sekiranya salah dan lebihnya kata-kata yang saya sampaikan, mohon maaf. Terima kasih.